pada cawisan subuh kali ini, insyaallah kita akan menyampaikan beberapa kalimat yang pernah ditulis oleh Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali fi kitabih Al-Nafisah Majmu'atul Rasail, yang berkaitan tentu saja pas dengan momentum kita sekarang. Ya. Kata Imam Al-Ghazali, ada usia, beliau menyampaikan tentang adab-adab orang yang berpuasa. Ada usia tayyibul lidah wa tarkul mira wa mujanabatul ghibah wa rafqul kidb wa tarkul adha wa sawrul jawarih 'anil qabaih. Kata Imam Al-Ghazali, adab-adab orang yang berpuasa itu yang pertama adalah thayyibul ghidha. Ya, thayyibul ghidha. Orang yang melaksanakan puasa hendaknya apa yang dikonsumsi, apa yang dimakan, baik ketika sahur maupun ketika berbuka, adalah makanan yang thayyib. Ya, makanan-makanan yang thayyib. Kalau kita berbicara tentang thayyib, Bapak Ibu, thayyib ini tidak sekedar halal, tidak sekedar halal. Kalau kita berbicara tentang halal, makanan-makanan yang dijual di pinggir jalan, ya kan, yang mungkin sangat rentan sekali terkena debu, sangat rentan sekali terkena penyakit, digoreng dengan minyak yang sudah berhari-hari tidak diganti, ya, masuk kategori halal atau tidak? Halalnya. Tetapi pertanyaannya, barang yang halal ini sudah masuk kategori thayyib tidak? Nah, begitu kan pertanyaannya. Tentu kalau kita mengkaji itu ada banyak sisi yang perlu kita perhatikan. Kalau dari unsur kesehatan bagaimana? Ya kan? Makanan yang sudah digoreng dengan minyak yang tidak diganti berhari-hari, potensi untuk terkena penyakit lebih besar, tentu saja. Kemudian potensi untuk terkena debu juga lebih besar. Ya, begitu. Maka thayyib ini mencakup semuanya, tidak hanya sekedar halal. Dia pertama halal, ya. Kemudian sehat, masuk di dalam ruang lingkupnya, kemudian asal muasal dari barang ataupun uang yang dibelanjakan untuk membeli bahan-bahan baku membuat makanan ini, bagaimana, halalkah dia atau didapat dari cara-cara yang benar? Mencuri kan, ya kan? Mengambil milik orang lain kan, kemudian dibelikan bahan baku untuk menggoreng makanan ini, untuk memasak makanan yang akan kita santap ketika kita berbuka ataupun kita sahur. Maka thayyibul ghidha itu semuanya dicakup. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi yang kedua, tarkul mira. Di antara adab-adab orang yang berpuasa, hendaklah dia meninggalkan yang namanya perselisihan.
hari di mana tidak berpuasa, maka kata Rasulullah, "Qul inni sha'im." Katakan aku berpuasa. Kenapa begitu? Karena memang orang yang berpuasa tidak boleh yang namanya terlibat dalam perselisihan ataupun pertengkaran yang ujung-ujungnya akan membuat puasanya ya terpengaruh, bisa jadi batal nanti puasa. Adapun seperti yang Rasulullah SAW sabdakan, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi apa yang dia dapatkan dari puasanya tersebut tak lain dan tidak bukan kecuali rasa lapar dan dahak ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kebiasaan kita lagi lembangnya di Pak Boy, kapan langsung dan sikok tinggi suaranya, tak galak saya. Kau paham, aku juga paham. Ya dah. Kau lawan. Jangan nantang-nantang, aku juga melawan. Sudah jadi barang itu. Jadi barang itu. Ujung-ujungnya nak berlaku. Kalau sudah berlaku, sudah urusannya panjang. Entah hanya sekedar babak belur, entah mungkin nanti ada yang masuk rumah sakit, atau bahkan mungkin ada yang meninggal dunia. Kebiasaan kita ini dapatlah berlaku keluar, ya, berpu. Nah itu hendaknya dihindari. Yang kedua, kemudian wa mujanabatul ghibah. Kata Imam Al-Ghazali, orang yang berpuasa hendaknya menghindari yang namanya perilaku ghibah. Ghibah itu membicarakan keburukan daripada saudara. Ya. Ghibah. Ghibah itu asal katanya ghaib, ghaba. Kok maknanya tiba-tiba membicarakan orang lain? Ya jelas, orang yang dibicarakan itu ghaib daripada kita, tidak ada di depan kita. Kalau dia ada di depan kita tidak mau dibicarakan, maka disebut dengan istilah ghibah, membicarakan orang yang tidak ada di antara kita. Kalau dalam gramatika bahasa Arab ada namanya dhamir mutakallim, ada dhamir mukhatab, ada dhamir ghaib. Pembagian kata ganti. Kata ganti untuk orang yang pertama, saya atau kita. Kata ganti untuk orang kedua, kamu, Anda, kalian berdua, ya kan? Atau kalian semuanya. Kata ganti untuk orang ketiga namanya ghaib. Orang ketiga itu biasanya korban pembicaraan yang tidak ada di lokasi, maka namanya ghibah. Ini sungguh sangat teramat berpengaruh ibu-ibu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita diarahkan oleh Rasulullah SAW ketika berada di bulan Ramadan untuk memanfaatkan kebaikan yang seluas-luasnya di dalam bulan Ramadan. Dengan cara apa? Boleh kita isi dengan membaca Al-Quran, atau kita isi dengan memperbanyak bersedekah, berzikir, ya, memperbanyak qiyamul lail, memperbanyak salat duha, salat hajat, salat tahajud dan lain sebagainya. Oleh karena itu, perbuatan-perbuatan yang sekiranya menggiring kita ke arah yang sia-sia itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Kita kerjakan, tidak boleh. Kenapa Bapak Ibu itu? Kita jiwa baik kalau mulai ngobrol gosip itu tak cukup seperti itu, ya pasti lama, paling pendek 12 setengah jam, itulah paling pendek.
Kalau cuma ngomong, kan setengah jam. Kalau digongong penuh 5 orang, tak akan bosan dia sejam 2 jam. Bahkan untuk menghabiskan waktu sengaja orang kumpul-kumpul, ya, tidak sadar membicarakan keburukan orang lain. Riba. Al-Quran mengatakan, "Ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maitan fakarihtumu." Apakah kalian senang memakan bangkai saudara kalian yang sudah mati? Tentu kalian tidak akan suka untuk melakukannya. Ya. Sungguh sangat teramat luar biasa perumpamaan Al-Quran bagi orang yang melakukan perbuatan riba, sama seperti memakan bangkai. Itu bayang di meja makan sama makan bangkai. Lagi ayam tidak disembelih, kapan kita tahu dah galak kita makan. Meskipun telah digoreng, meskipun sudah direndam, meskipun telah dipindang, tidak boleh. Ayam itu, apalagi saudara kita, manusia, terlebih-lebih saudara bersama muslim. Itu perumpamaan saking dahsyat dan luar biasanya perbuatan riba, dan boleh kita lakukan. Kemudian apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Waraful kibr. Kita harus menolak, kita harus menghindari, kita harus menjauhi segala macam bentuk kebohongan, sekecil apapun itu kebohongan. Ketika kita berpuasa di bulan Ramadan kan, atau di luar bulan Ramadan, karena puasa ini macam-macam Bapak Ibu. Ada puasa di bulan Ramadan, ada puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak, besoknya lagi puasa, besoknya lagi tidak. Ada puasa ayyamul bir, atau puasa yang sering kita lakukan dan ini familiar bagi kita. Apa itu? Puasa Senin Kamis. Sama saja, tidak boleh kita melakukan perbuatan bohong. Kenapa tidak boleh kita berbohong? Karena kebohongan itu biasanya dia menjadi sumber segala macam kebohongan berikutnya. Satu kebohongan yang kita lakukan akan melahirkan banyak kebohongan yang lain. Ya? Tidak usah kita berbicara tentang puasa. Di luar puasa saja kebohongan itu pengaruhnya sungguh sangat luar biasa. Orang bapak biasa berbohong terhadap anaknya. Suatu hari sang anak tahu bahwasanya bapaknya berbohong. Akhirnya apa yang terjadi? Anak tersebut belajar dari bapaknya, ya kan? Dipraktekkan dan diterapkan ke kawan-kawannya, dipraktekkan dan diterapkan ke gurunya di sekolah, ke semua orang-orang yang dia kenal. Maka berbahaya sekali. Dan itu Rasul dulu, ungkapannya dulu, kebohongan itu sumber segala macam dosa. Karena satu kebohongan bakal melahirkan banyak kebohongan yang lain di belakang. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tarkul ada. Imam Al-Ghazali mengatakan orang yang berpuasa adabnya dia harus menghindari, menjauhi atau meninggalkan kebiasaan menyakiti orang lain. Baik itu berupa menyakiti secara fisik ataupun non fisik. Bahasa kerennya sekarang bullying dalam sekolah-sekolah. Baik ya, bullying tidak boleh. Ya, tidak boleh namanya membuli. Sakit menyakiti. Baik menyakiti kawan
secara fisik atau secara verbal, ngatoi wong, ngomongi wong. Kalau bicara kakuannya awak cek itu lah. Kan dia tidak tahu kok zaman asap ngumpul di rumah kau itu. Nah itu omongan-omongan seperti itu meskipun kadang kita anggap itu perkataan yang remeh, tetapi dampaknya sungguh sangat luar biasa. Dampaknya luar biasa. Bisa jadi lahir satu buah kejahatan, satu buah tindak pidana hanya karena kita menyakiti perasaan kawan kita, tidak dengan fisiknya tetapi dengan ucapan kita yang menyakiti hati. Sudahlah kau ni jauh dekati, sadar kalau dekati jangan cakiyoan. Sudahlah kau ni awak melihat kamu terjadilah. Hilangkan kita menyakiti perasaan orang. Apa itu yang boleh kita lakukan? Nah semuanya ini dilarang. Kenapa? Karena ujung-ujungnya ya tadi bisa mempengaruhi puasa kita, bisa mempengaruhi kualitas Ramadan kita. Maka perlu betul kita menjaga Ramadan kita, puasa kita. Tidak hanya sekedar menahan hawa nafsu makan, hawa nafsu perut dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, tetapi semuanya harus kita jaga. Ya. Jangan sampai apa yang kita lakukan membuat kita tidak mendapatkan apa-apa. Bukankah slogan yang selalu kita ucapkan, mudah-mudahan Ramadan tahun ini lebih baik dari Ramadan tahun kemarin. Kalau memang kita pengen Ramadan tahun ini lebih baik dari Ramadan tahun kemarin, ya sudah. Adab-adab yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali tadi dijaga dan dipraktekkan dengan betul-betul. Kemudian yang terakhir kata Imam Al-Ghazali, wa sawmul jawarih 'anil khaba'ith. Sawmul jawarih, menjaga semua anggota tubuh kita, Bapak Ibu, dari semua perbuatan buruk. Jawarih, ya. Kalau kita mendengar kata-kata jawarih, artinya seluruh anggota tubuh kita. Tangan kita, Bapak Ibu, mata kita, telinga kita, hati kita, pikiran kita, kaki kita, perut kita, kemaluan kita, semuanya harus dijaga. Dari apa? Dari perbuatan buruk. Otak harus kita jaga. Ya. Jangan sampai memikirkan perkara-perkara buruk, perkara-perkara khayali, ngayal dan lain sebagainya. Tangan kita jaga selama bulan Ramadan ini. Kalau dulu orang mau berbuat jahat mesti pergi dulu dari rumah, mungkin, ya. Nyari dulu target kampung mana yang mau disasar hari ini. Kalau sekarang tidak, sangat luar biasanya di zaman sekarang ini. Cukup di tempat tidur, memakai selimut, berbaring, tutupan. Apa yang kita lakukan? Pegang handphone kita. Bapak Ibu, ya. Pegang handphone kita, ini dosa tangan kita. Ya. Pegang handphone, mulai browsing. Kalau diniatkan betul-betul lihat, pasti ketemu. Jangankan kita niatkan, tanpa niat pun kadang-kadang kelihatan dan muncul sendiri. Video-video yang tidak jelas, foto-foto yang tidak jelas, akibat tangan kita browsing. Nah ini perlu dijaga. Mata kita, lisannya. Jaga mata kita, jaga pandangan kita. Ada sesuatu yang indah lewat, di peluang kita. Ya, terus menerus tanpa
sesuatu yang berakibat fatal untuk puasa kita. Telinga kita mendengarkan musik saja seharian, musik saja seharian. Bukan tidak boleh musik, tetapi kan momentumnya Ramadan. Kalau bisa yang kita dengarkan di setiap hari puasa kita, entah itu tausiah, entah itu pengajian, entah itu Al-Quran, ya, entah itu perkataan-perkataan yang tidak ada isinya, perkataan sia-sia. Hati kita juga itu jago niat hati kita, jangan sampai ya, hati kita ini mudah sekali melakukan perbuatan buruk. Dengan cara apa? Dengan cara mungkin mengecilkan orang lain, menganggap remeh orang lain, menganggap kita lebih baik daripada orang lain. Harus betul-betul kita perhatikan. Nah ini kata Imam Al-Ghazali. Pertama tadi, semua yang kita konsumsi berasal dari yang baik, halal dan thayyib. Kedua, kita menghindari yang namanya pertikaian. Ketiga, kita hindari yang namanya riba. Keempat, kita menolak yang namanya kebohongan. Kelima, kita tinggalkan kebiasaan menyakiti orang lain. Dan yang keenam, kita jaga seluruh anggota tubuh kita, seluruh panca indera kita dari perkara-perkara buruk. Dengan begitu apa yang akan terjadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita insyaallah tidak akan lagi menyia-nyiakan waktu kita untuk perkara-perkara yang tidak penting. Tidak akan lagi dulu hanya sekedar untuk gosip. Mungkin kita akan sibuk untuk membaca Al-Quran di masjid. Entah itu hanya sekedar mendengarkan orang baca Al-Quran, atau kita langsung membaca Al-Quran. Entah kita ke masjid untuk sholat duha, atau sholat tarawih, atau sholat hajat, sholat tahajud dan lain sebagainya. Atau mungkin kita ikut dengan kegiatan bakti sosial, membantu anak yatim, bersedekah dan lain sebagainya. Kalau semuanya itu dijaga, artinya apa? Artinya kemungkinan untuk membuat Ramadan tahun ini lebih baik dari tahun kemarin, ya, kemungkinan besar kita akan berhasil. Begitu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya pikir itu apa yang perlu disampaikan, dan ini mudah-mudahan menjadi apa namanya ilmu kita bersama, bisa kita praktekkan, bisa kita ajarkan, dan bisa menjadi pegangan kita selama bulan Ramadan maupun nanti di luar bulan Ramadan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril dhati was sirril sari sa'iril asma'i was sifat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ij'alna ma'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Saya pikir cukup Bapak Ibu yang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurang saya mohon maaf kepada Allah. Sama-sama mengampun, karena ini adalah hari Senin, ya, mungkin ada yang punya aktivitas dan lain sebagainya. Kita akhiri majelis kita pada subuh kali ini dengan sama-sama mengucap doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri dengan wafaqana Allah wa iyyakum. Wassalamu alaikum